Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuridz dhalam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Ikhtiraman wa karamatan wa ta'ziman li jami'il ulama wal hukama wal kubara wa li jami'il masyayikh wal habaib wal asatid al a'izza wal kurama wal fudula wa li jami'il muslimina wal muslimat rahimakumullah wa hadani Allah wa iyyakum. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah. Ku persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmah karunia-Nya yang senantiasa dilimpah ruahkan kepada kita segenap manusia, yaitu terutama nikmat hidup dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan nikmah karunia kepada kita, bukan hanya hari ini saja, akan tetapi seterusnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak memberikan nikmah karunia kepada kita, sebagaimana firman-Nya menyatakan, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah, dialah Allah, dialah Allah, Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Itu semuanya sebesar-besarnya diperuntukkan untuk semua manusia. Untuk itu maka kita segenap manusia hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmah-nikmah yang telah diberikan kepada kita. Fa insyaallah, jika kita sebagai manusia mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan terus memberikan nikmat kepada kita dari sekarang sampai hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman-Nya dinyatakan, la in syakartum la azidannakum. Sungguh benar, jika kamu sekalian mau bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kamu, maka kami Allah akan menambahkannya. Untuk itu marilah kita bersama-sama terus menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Apakah perintah-perintah Allah itu dan apakah larangan-larangan Allah itu? Perintah-perintah Allah itu adalah semuanya sudah ada petunjuknya. Begitu pula larangan-larangan Allah itu pun juga sudah ada petunjuknya. Apakah
petunjuk Allah yang memberitahukan kepada kita untuk mengetahui perintah-perintah dan larangannya itu, petunjuk Allah itu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Yang Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas di antara yang benar dan yang salah, di antara yang hak dan yang batil. Untuk itu, maka jika kita kepingin tahu petunjuk Allah, maka kita belajar membaca Al-Quran dan juga belajar mengartikan Al-Quran. Sehingga apa Al-Quran yang kita baca, kita ngerti apa maksudnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lantadillu abada, kitabullahi wa sunnati. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku meninggalkan dua perkara yang apabila kamu mau berpegang teguh kepada keduanya itu, lantadillu abada, maka selama-lamanya kamu tidak akan sesat. Apakah dua perkara itu? Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran, kitab petunjuk Allah, dan sunnati itu adalah hadisku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu bisa diambil kesimpulan, siapa saja manusia yang hidupnya kepingin selamat dunia dan akhirat, maka pelajarilah Al-Quran dan hadis, lafaz dan maknanya, sehingga kita tahu benar akan petunjuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Bagaimana cara kita untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan benar? Caranya yaitu kita harus mempelajari yang namanya bahasa Arab. Dilengkapi dengan tata bahasanya, yaitu yang namanya ilmu nahwu dan ilmu shorof. Sebab dijelaskan di dalam motivasi belajar ilmu nahwu dan shorof, di dalam satu makalah menyatakan begini, as-sorfu ummul ulum wan nahwu abuha, yang artinya ilmu shorof itu adalah induknya berbagai macam ilmu, sedangkan ilmu nahwu itu adalah ayahnya. Logikanya, apabila ayah dan ibu sudah kumpul, maka akan beranak pinak. Ini bisa diambil kesimpulan bahwa apabila ilmu nahwu dan ilmu shorof telah dikuasai oleh kita, insya Allah ilmu-ilmu yang lain akan kita dapat. Untuk itu, maka marilah kita sebagai manusia umumnya dan khususnya segenap kaum muslimin dan muslimat, kita pelajari ilmu nahwu dan shorof serta bahasa Arab dalam rangka untuk bagaimana kita bisa mengartikan Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran dan hadis itu adalah menggunakan bahasa Arab.
Kita belajar bahasa Arab itu bukan bagaimana kita bisa ngomong Arab, kemudian kita bisa pergi ke Arab. Bukan itu, tapi yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa mengartikan Al-Quran dan hadis, serta kitab-kitab yang lain, sehingga kita bisa memahami ilmu agama dengan benar. Untuk mempermudah bagaimana cara kita belajar bahasa Arab yang baik dan benar dan cepat, saya informasikan bahwa alhamdulillah saya nama Muhammad Syukri Ghazali. Alhamdulillah pada akhir-akhir ini telah menemukan satu metode cara untuk mempelajari bahasa Arab, ilmu nahwu dan ilmu shorof dengan cepat dalam waktu singkat, tapi bisa mempunyai kemampuan yang luar biasa. Nah, penemuan tersebut saya wujudkan dengan bentuk kitab yang saya beri nama kitabnya, namanya kitab Al-Wal Ab ala Thariqatil Mumtazah. Kitab Al-Wal Ab dengan menggunakan metode Al-Mumtazah. Kitab ini gampang dipelajari, mudah dipelajari. Kalau kita mau serius belajar dengan menggunakan kitab ini, insya Allah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita akan bisa berbahasa Arab. Dengan berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, bisa membaca kitab kuning alias kitab gundul, bisa mengartikan Al-Quran dengan cara makna dan makna terjemah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.